Gila, masih SMP berani berbuat kayak gini, OMG. Hai guys, kalian pasti pernah denger ya banyak kasus di sekolah di Indonesia yang bikin kita itu nggak habis pikir. Kok bisa ya, kok berani ya mereka melakukan hal-hal kayak gini di sekolah. Nah, salah satu kasus yang sering terjadi di sekolah adalah kasus permesuman. Dan ini relate banget sama thread Kak Ardana di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas cerita apa yang sempat menggemarkan sekolahmu. Warning, 18+ only ya. Hai, aku seorang guru SMP di daerah Jakarta. Aku mau sedikit cerita tentang kisah seram buat aku yang bener-bener di luar pemikiranku tentang siswa-siswi SMP yang masih polos dan bau kencur. Jadi pengalaman ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Hari itu ketika jam pembelajaran masih berlangsung, ada guru SBK yang ingin mengadakan latihan bernyanyi untuk lomba. Untuk mengumpulkan seluruh peserta dalam satu ruangan, guru tersebut menggunakan mikrofon sentral dan melihat kehadiran siswa lewat CCTV pusat. Ketika satu persatu kelas dicek, didapatilah satu kelas kosong yang pada saat itu sedang berlangsung mata pelajaran PJOK. Tetapi tiba-tiba guru tersebut melihat ada satu anak laki-laki keluar masuk kelas dengan gelisah. Setelah diperhatikan dengan jelas, ternyata siswa tersebut mondar-mandir sambil mengelus alat kelaminnya. Wow. Dan sesekali tangannya dimasukkan ke dalam celana olahraganya. Lalu beberapa menit kemudian ditariklah tangan teman perempuannya yang sedang di luar dan diajak masuk ke dalam kelas. Mau apa nih? Mau apa nih? Dibawalah teman perempuannya ke pojok. Kemudian siswa laki-laki tersebut membuka celana dengan mengocok alat kelaminnya. Dia duduk di lantai dan dengan tingkah yang menyiratkan ketidaksabaran, kemudian dia menurunkan celana teman perempuannya. Belum sampai berbuat yang lebih jauh, guru SBK yang mengamati pun langsung memanggil mereka berdua lewat mikrofon sentral untuk segera ke ruang guru. Betapa terkejutnya mereka dan siswi tersebut langsung menggunakan celananya. Mereka itu apa nggak tahu ya kalau ada CCTV yang lihat mereka, masa nggak ngerti sih? Ya namanya udah itu kali ya, jadi bodo amat. Ketika diinterogasi, ditemukan fakta bahwa mereka bukanlah pasangan muda-mudi dan hanya teman biasa. Saat anak laki-laki ditanya tentang motifnya, ternyata dia terangsang dikarenakan teman perempuannya lah yang memancing dengan candaan berupa "ntar gua pegang ya titit lu", sambil tangannya berusaha meraih kelamin si anak laki-laki. Dari hal itulah yang membuat anak laki-laki menjadi terangsang. Dikarenakan sekolah amat menjunjung tinggi nilai karakter dan kemanusiaan, mereka berdua tidak dikeluarkan, melainkan hanya dikenai skor selama 1 minggu dengan penugasan. Ini teman-teman mereka pada tahu nggak ya kalau mereka ngelakuin hal ini secara libur 1 minggu ya. Dari kejadian ini perasaanku campur aduk. Aku kaget, aku takut, aku sedih, aku prihatin dan sebagainya. Setiap kali aku masuk kelas mereka, sungguh rasanya tidak tenang karena dalam pikiranku terngiang bisa-bisanya anak seusia mereka ada pemikiran untuk berbuat seperti itu di dalam kelas. Rasanya mereka merasa dewasa terlalu cepat sehingga tanpa pikir panjang mau melakukan hal yang tidak pantas di usianya. Tapi untuk ketahuan, bisa dibilang sangat kebetulan ya Anda guru SBK kala itu tidak mengadakan latihan. Wah, sudah gayeng sampai mana-mana pastinya. Ini nih emang ya kelakuan anak-anak zaman now itu pada berani-berani. Gak pandang tempat, di sekolah pun mereka berani. Kalau dari pengakuan si bocah laki-lakinya, dia katanya terangsang ya karena si cewek ini tuh mancing-mancing gitu kan. Kalau menurutku si cewek ini tuh memang sudah terkontaminasi mungkin ya pikirannya. Ya bayangin aja anak SMP bilang kayak gitu dan tangannya berusaha pegang tititnya si bocah cowok itu, dan mungkin si cewek merasa kalau ngomong kayak gitu tuh ya udah hal yang sangat biasa. Ditambah lagi si cowok terangsang, terus mungkin dia juga ya namanya masih SMP ya, masih labil, jadi dia kayak penasaran mungkin ya, gimana ya kalau mantap-mantap sama temen sendiri kayak gitu. Penasaran rasanya gimana. Kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita loh tentang pentingnya sex education. Banyak hal yang bisa dipelajari di sex education ini guys, termasuk hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan di depan umum kayak gitu di sekolah. Tahu batasan-batasan kelawan jenis itu seperti apa, karena usia SMP kan memang lagi puber-pubernya ya, jadi rasa ingin tahunya tinggi, apalagi soal hal-hal yang berbau seks. Nah gimana guys menurut kalian? Kalian pernah nggak nemu kasus gini di sekolah atau di daerah kalian? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.